dari apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 2016. Menempuh strata 1 farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 2015. Dan di sini Bapak Primadi adalah lulusan SMA Negeri 6 Surabaya. Berarti asli Surabaya ya, Dok? Oke, Bu. Oke. Untuk pelatihan yang diikuti pada tahun 2020, peran apoteker dalam program vaksinasi nasional. Pada tahun 2019, peran apoteker dalam penanggulangan TB, resisten obat, Kementerian Kesehatan. Dan di sini 2018, optimalisasi peran apoteker AOC dalam gerakan masyarakat cerdas. 2017, manajemen interaksi obat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 2016, program pengendalian resistensi antimikroba. Dan mungkin banyak lagi ya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Primadi. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kedua kita yang juga luar biasa. Kami persilakan untuk Bapak Apoteker Primadi Avianto M.Pharm untuk menyampaikan materi kedua. Kami persilakan. Baik, mohon izin Bu Bidan Sinta. Saya izin share screen. Apakah sudah tampil, Bu, slideshow-nya? Sangat jelas, Dokter. Siap. Suara saya juga jelas, nggih, Bu Bidan? Siap. Siap, matur nuwun. Terima kasih, Bu Sinta. Perkenalannya tadi dibaca panjang sekali. Terima kasih, nuwun. Topik kedua tugas saya ini melanjutkan tadi dari materi pertama ya, mengenai diabetes neuropati dan ulkus kronis. Nah, ini nanti akan banyak membahas mengenai manajemen farmakoterapi dan meso, monitoring efek samping obat. Ini tadi sudah diperkenalkan, saya tidak bahas lagi. Nanti kita akan membahas ya mengenai pendahuluan, mungkin ada beberapa yang perlu saya tekankan ya. Kemudian farmakoterapinya, manajemen pengelolaan obat, untuk efek samping, sampai nanti kesimpulan dan penutup ya di terakhir. Nah, ini pengantar dulu sebagai refreshment ya, penyegaran gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan farmakoterapi itu tidak lepas dari apa yang disebut farmakokinetika dan farmakodinamika. Nah, farmakokinetika itu membahas mengenai dari obat itu mulai dari digunakan ini, terutamanya yang saya pakai contoh ini obat yang diminum ya secara peroral gitu ya. Mulai dari pelepasan obat itu dari sediaannya ya, kemudian mengalami disolusi atau pelarutan, kemudian obat itu nanti akan diabsorpsi atau diserap sehingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik ya, dalam pembuluh darah di sini. Nah, nanti obat itu bisa mengalami dua fase ini ya. Dia fase terikat dengan protein plasma atau tidak terikat. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan obat-obat yang indeks terapi sempit. Nanti kita akan membahas ya apa saja itu contohnya ya untuk pengobatan diabetes ini, sehingga kita harus waspada sekali apabila ada perubahan-perubahan pada kondisi fisiologis pasien sehingga obat yang terikat dan tak terikat di protein plasma ini mengalami perubahan. Karena nanti akan terkait dengan, nah ini sebelah sini nanti ya, terkait dengan efek klinis dan farmakologisnya. Sebab hanya obat yang tak terikat atau yang disebut free atau unbound drug lah yang bisa terdistribusi masuk ke dalam jaringan. Di mana nanti dalam jaringan ini obat bisa berikatan dengan reseptor. Nah, ini seperti kalau istilah kita itu seperti kunci ketemu dengan lubang kuncinya. Nah, lubang kunci ini adalah reseptornya. Ketika kunci tadi bertemu dengan lubang kunci, maka kunci tadi bisa muter kan. Nah, digunakan untuk membuka pintu, digunakan untuk nyetater sepeda motor, digunakan untuk membuka lemari misalkan. Nah, kunci itu macam-macam fungsinya. Nah, sehingga efek klinisnya juga macam-macam. Nah, efek klinis ini ada dua.
Ada yang memang kita inginkan, yaitu kita membahas nanti ada di pembahasan mengenai efektivitasnya ya, bagaimana obat itu, oh penurunan tekanan darah, obat ini obat untuk menurunkan glukosa darah misalkan, atau obat ini untuk mencegah terjadinya penggumpalan platelet, nah, contoh begitu, itu kita bahas efektivitas. Tapi tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya ROTD. Ini mungkin istilah apa ini istilah ROTD nih? Nah, ROTD itu reaksi obat yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Jadi kalau efektivitas itu memang kita inginkan sesuai dengan target terapinya, apakah itu pengendalian tekanan darah, pengendalian lipid ya, dan lain sebagainya. Sedangkan ROTD itu tidak dikehendaki atau yang biasa kita kenal dengan efek samping atau ADR, Adverse Drug Reaction. Nah, membahas mengenai dari obat itu dilepas, melarut ya, absorpsi, distribusi ini, eliminasi dan seterusnya, ekskresi ya, ekskresi itu keluar lewat bisa ke renal ya, lewat jadi bersama dengan urin ya atau bersama dengan feses ya. Itu dibahas dalam farmakokinetika. Sedangkan efek klinis dan farmakologis ini dibahas dalam topik farmakodinamika dan semuanya ini adalah pembahasan dari farmakologi dan farmakoterapi lebih tepatnya kalau kita membahas mengenai terapi obat. Nah, ini ada beberapa parameter farmakokinetika yang perlu kita ketahui bersama ya, supaya nanti di belakang ada materi waktu paru, ada waktu ekskresi itu apa itu ya, apa fungsinya apa, mengetahui itu untuk kepentingan pasien ini apa begitu. Ada beberapa poin di sini sebagai contoh adalah Cmax ini ya, Cmax dan Tmax ya. Cmax ini kadar maksimal dalam darah. Nah, dia ketika sudah mencapai Cmax maka disebutnya itu Tmax, waktu puncak gitu ya. Waktu kapan sih waktu puncaknya obat ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada istilah onset ya, onset. Onset ini adalah posisi ketika obat itu sudah masuk pada kadar terapi. Nah, ini kadar terapi yang saya beri warna biru ini. Jadi ketika obat itu nanti diserap, nah, kadarnya dalam darah itu lama-lama akan naik begini. Nah, awal dari nol ya, pasiennya minum obat, nah kadarnya diserap, ini naik terus ini. Nah, ketika sudah mencapai namanya MEC, minimum effective concentration, jadi konsentrasi efektif minimal, maka kita sebut onset. Nah, onset ini lama-lama ya terus jalan ini ya, masih obatnya ngefek ya terus sampai nanti lama-lama obatnya itu keluar dari tubuh ya, ini keluar lewat urin, lewat feses dan sebagainya, atau termetabolisme menjadi bentuk tidak aktif misalkan begitu, maka nanti dia akan kadarnya akan turun lama-lama ini. Nah, ketika turun sudah lewat dari terapeutik, di bawahnya ada subterapeutik ya, di bawah kadar terapi. Artinya nanti obat itu akan berangsur-angsur akan hilang efeknya. Nah, jarak antara onset sampai dengan mulai hilang efek ini namanya DOA ya, duration of action atau masa kerja obat ya, durasi kerja obat begitu. Nah, tentu di atas ini ada MTC, minimum toxic concentration. Nah, ini kadar toksik. Nah, jadi tidak boleh obat itu melewati kadar toksik ini. Ini sangat penting nanti kita ketika membahas obat-obat yang indeks terapinya sempit. Artinya apa? Jarak antara effective concentration ini dengan toxic concentration itu kecil. Nah, ini kalau ini memang nggak ada angkanya, jadi tidak kelihatan ini besar apa kecil ya. Nah, kalau misalkan obat itu ternyata mudah sekali dia melewati ini. Nah, itu kita menyebutnya obat dengan jendela terapi sempit atau obat dengan indeks terapi sempit. Nah, ini obat-obat yang ketika overdosis sedikit saja gitu ya, atau karena perubahan fisiologis pasien sedikit saja, itu bisa menyebabkan pasien itu mengalami toksisitas. Nah, ini saya berikan contoh dulu ini, spill contohnya. Misalkan obat diabetes golongan sulfonylurea. Di situ ada banyak sekali, ada glibenclamid, ada glimepiride, ada gliclazid, ada gliquidon dan lain sebagainya. Itu termasuk obat-obat indeks terapi sempit. Nah, oleh karena itu oleh farmasi ini apoteker bisa ditempeli, ada stikernya itu kalau di rumah sakit mungkin peserta ini ada yang tahu ya, ada kok dikasih stiker merah-merah itu tulisan hack alert. Nah, itu sebabnya karena obat tersebut adalah obat indeks terapi sempit yang ketika terjadi kesalahan ya, bahkan nggak salah, ini belum tentu salah juga ya, bisa jadi namanya medication error ya, belum tentu salah dari peresepannya atau dari penyiapannya, bukan. Tapi karena perubahan fisiologis pasien yang tidak diketahui gitu ya, karena tidak termonitor dengan baik, maka sudah bisa menyebabkan pasien itu jatuh kepada toksisitas. Itu tadi
Dokter Hermina menyampaikan ya, contohnya pasien hipoglikemi. Nah, itu contoh komplikasi daripada diabetes. Hipoglikemi ini bisa jadi karena progres di penyakitnya atau dari sebab kesalahan dalam pengobatannya. Ini bukan salah dari dokternya meresepkan atau salah dari apotekernya nyiapkan atau salah dari perawatnya memberikan, atau bukan, belum tentu seperti itu karena perubahan dari kondisi fisiologis pasien itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita waspadai untuk obat-obat yang jendela terapinya sempit. Nah, kira-kira demikian. Jadi nanti kalau di belakang ada istilah onset, T-max, T setengah lah apa dan sebagainya, nanti bisa merujuk ke slide ini apa sih detailnya begitu. Kemudian saya mau mengenalkan lagi istilah berikutnya terkait dengan monitoring efektivitas ini Bapak Ibu sejat semua ya. Ada istilah saya ambil satu aja gitu ya. Karena kalau banyak nanti jadi topiknya jadi statistik ya, biostatistik nanti ya topiknya ya. Itu belajarnya satu semester sendiri ya biostatistik itu. Saya ambil satu aja yang paling mudah ya kita paling mudah kalau saya pribadi saya praktek paling mudah yang mengenali istilah ini NNT, number needed to treat. Yaitu adalah mengukur gitu ya, bagaimana impact ya atau efek dari suatu pengobatan atau terapi dengan mengestimasi berapa sih pasien yang perlu diobati untuk menolong satu pasien. Nah, ini maksudnya piye iki? Mengobati untuk menolong satu pasien ini bagaimana? Ini contoh. Ada contohnya ini. Misalkan ada obat ini ya, ada obat namanya stop attack. Nah, ini obat epok-epok ya, obat contoh, obat imajiner begitu. Ada pasien misalkan mengalami heart attack ini ya, serangan jantung. Sampai pasien itu meninggal. Ya, serangan jantung yang berujung kepada meninggalnya seorang pasien ini. Kalau pasien tidak diobati, maka yang meninggal itu 75% ini. 75%. Kalau ada serangan jantung tidak diobati, yang meninggal 75%. Supaya gampang, kita anggap jumlah pasien itu 100 biar gampang aja ngitungnya. Berarti kalau tidak diobati 75 pasien yang meninggal. Kalau diobati, maka yang meninggal tambah sedikit. Nah, jadinya hanya dalam petik ini ya, hanya 25 pasien yang meninggal. Jadi ada penurunan 50% gara-gara minum atau diberikan ini ya, diberikan terapi namanya stop attack ya, suatu obat imajiner ini terjadi penurunan 50%. Jadi yang pasien yang serangan jantung terus tetap hidup itu lebih banyak. Nah, ini artinya obatnya kan ngefek gitu ya, bagus obatnya ini. Nah, penurunan ini itu nanti kalau dari persen diubah jadi NNT itu satu dari berapa ini? Nah, contohnya begitu ini ya. Ini obat imajiner. Nanti di belakang ada contohnya nanti. Yang real ini kali ini obat imajiner. Jadi masih ngawang-ngawang. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Ini obat bagus. Ini obat tengah-tengah ini bagus apa enggak? Oh, ini turunnya 20% ini. Ya. Dari 10 ya, 10% yang meninggal. Nah, sisa 80%. Apa betul begitu? Ternyata enggak. Ternyata ini ini karena slide-nya dipotong. Nah, jadi kadang-kadang ini informasi aja begitu ya, karena ini pesertanya nakes gitu. Hati-hati dengan promosi obat. Ini kita harus bukannya tidak percaya, bukan begitu ya. Nanti tidak percaya dengan pengobatan. Kita harus memiliki sikap objektif dan rasional dalam melihat promosi-promosi dari obat ini. Seberapa besar sih sebenarnya menolong pasien obatnya. Nah, contoh ini, karena ini dipotong, seakan-akan turunnya banyak ya, turun 20%. Nah, ini karena sudah ditampilkan full. Nah, ini kalau ditampilkan full jadi yang paling kanan ini. Nah, kan 10% nih ya. Ya memang ada 90% yang diterapi, nggak diterapi ya tetap aja sembuh itu ya pasiennya. Nah, oleh karena itu penurunannya tidak 20%, penurunannya sebenarnya hanya 2%. Nah, dengan kita mengetahui NNT nanti akan nampak sebenarnya itu penurunannya berapa sih? Contoh, ada obat NNT-nya itu 5 misalkan begitu ya. Jadi mengobati 5 pasien, satunya berhasil sembuh atau berhasil berkurang nyerinya misalkan gitu atau berkurang demamnya. Nah, dibandingkan dengan obat ya NNT-nya itu 50. Ya tentu lebih bagus yang 5 NNT-nya. Mengobati 5 satu tertolong. Dibandingkan obat B, mengobati 50 baru satu yang tertolong atau berkurang sakitnya. Nah, jadi ini contoh mempelajari itu supaya mudah nanti kalau membahas efektivitas menilainya bagaimana. Salah satunya dengan NNT tadi. Nah, ini sudah dibahas tadi ya sama Dr. Hermina ya mengenai peningkatan quality of life ya. Tidak saya bahas lagi, saya lompati saja ini.
Ini hiperglikemi juga tadi sudah beliau bahas. Nah, sekarang coba kita melihat terapinya tadi. Ini tadi beliau menyampaikan ya, terapinya dibahas 1 minggu, 1 semester tidak habis-habis. Ya memang betul gitu ya. Jadi terapi banyak sekali. Tapi ini untuk mudah aja lah ya. Untuk refreshment mungkin sudah lazim juga kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Kenapa sih kok misalkan pasien mesti oleh metformin begitu ya? Ini kalau di rumah sakit ya nyiapkan metformin itu kayak sabok gitu ya. Karena pasiennya sehari 3 kali misalkan gitu. Sebuat sebulan ya. Berarti 90 tablet. Nah, satu box ini isi 100 tablet. Ya, hampir satu box sendiri ya metforminnya. Itu kenapa? Karena memang metformin ini menjadi pilihan pertama ya, first line terapi dari pasien diabetes ya, tipe 2 ini yang saya ambil tipe 2. Tentu tipe 1 terapinya sangat jauh berbeda begitu ya dengan ini. Nah, kemudian obat-obat yang lain ya, SGLT2 ini kendala biaya biasanya begitu ya, karena ini obat-obat yang relatif mahal ya, SGLT2 inhibitor, DPP begitu ya. Nah, oleh karena itu di Indonesia banyaknya metformin dengan ini, paling nanti pioglitazone ya, meskipun tidak boleh gabung ya, karena ini sama obatnya. Kemudian pioglitazone, sulfonylurea begitu ya. Jadi dua ini yang paling sering. Tentu dengan insulin ini ya, tentu dengan insulin. Insulin ini kalau pasiennya terutama yang dirawat inapkan begitu ya, dirawat inapkan tentu terapinya banyak dengan insulin. Nah, ini termasuk obat-obat yang indeks terapi sempit, sejahat semua. Kalau metformin memang bukan ya, metformin alhamdulillahnya begitu ya, bukan obat indeks terapi sempit gitu. Nah, di sini yang perlu kita waspadai adalah sulfonylurea dan insulin, yang mana dia memiliki indeks terapi sempit. Terus nanti jangan lantas, yang lain tidak perlu dimonitor ya, tidak seperti itu ya. Ini semua obat ini tentu punya kekurangannya masing-masing begitu. Contoh metformin ini, ada punya kekurangan begitu ya. Kekurangannya tidak bisa digunakan pada pasien mengalami renal failure ya. Yang pasien CKD, pasien gagal ginjal itu tidak bisa ini menggunakan metformin. Nah, bisa kalau stage-nya masih 1, stage 2 masih oke. Tapi kalau stage-nya sudah advance ya, sudah apalagi end stage renal disease tidak bisa ini pakai metformin. Nah, karena nanti ada potensi nanti terjadi asidosis laktat pada pasien tersebut. Nah, namun yang rutin dipakai ini contoh sulfonylurea. Nah, ini pasien banyak yang pakai ini. Termasuk pasien-pasien CKD kadang-kadang masih ada nih yang pakai sulfonylurea ya. Pakainya biasanya glyquidone begitu ya, glyquidone. Sulfonylurea yang biasa digunakan atau lazim digunakan pada pasien-pasien mengalami CKD. Berhubung ini termasuk tadi saya sebut indeks terapi sempit, maka antara pasien itu mengalami efektivitas dengan mengalami ESO atau ADR atau tadi ya ROTD, reaksi obat tidak dikehendaki, hipoglikemi dalam hal ini, itu sangat pendek. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Banyak sekali faktornya. Contoh, pasiennya terbiasa menggunakan contoh ini glimepiride ya 2 mg misalkan. Kemudian karena satu dan lain hal pasien ini mengubah ya menjadi yang 4 mg, ubah-ubah sendiri. Peningkatan dari 2 menjadi 4 ini 2 kali lipat gitu. Nah, efeknya ya juga mungkin 2 kali lipat. Nah, jadi perlu kita edukasi pasien tidak boleh mengganti-ganti sendiri. Bahkan termasuk mengganti apalagi mengganti jenisnya begitu ya. Loh, tapi sama-sama golongannya tetap tidak bisa. Sulfonylurea, glibenclamid ya, pasiennya stabil dengan glibenclamid. Terus kita ganti glimepiride. Nah, belum tentu menolong pasien ini, bisa jadi membahayakan bagi beliaunya pasien ini. Oke. Kemudian insulin ya, insulin terutama yang rapid ya, rapid tadi, rapid acting. Nah, itu cepat sekali untuk menurunkan glukosa darah, jadi harus berhati-hati sekali apabila menggunakan insulin ini. Termasuk pasien juga diedukasi. Diedukasi terkait penggunaannya dan jadwal makan. Saya punya itu pasien dulu ya. Ketika pagi, karena kadang-kadang itu pasien kan tidak berani ya nyuntik sendiri. Meskipun katanya tidak sakit ya, saya juga tidak pernah ya disuntik insulin, tidak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai mengalami begitu ya. Pasien tuh pagi karena dibantu oleh keluarganya betul ya, anaknya, seingat saya waktu dulu itu pagi ditanyai ibunya ini ya, anaknya merawat ibunya. Nanti makan sudah disiapkan itu, menu makannya sudah disiapkan dan sebagainya ya. Kemudian disuntiklah insulin yang rapid. Nah, rapid acting ini kan bisa digunakan kira-kira sekitar 15 menit lah ya sebelum makan ya, yang rapid acting. Atau segera setelah makan juga boleh ya. Kalau lupaan dulu makan, baru ingat ya, boleh lah. Segera setelah makan harus segera diinjeksi insulin. Injeksi yang rapid. Ternyata setelah disuntik insulin ini, pasiennya itu, ya mungkin waktu itu memang lagi sakit begitu ya. Jadi agak tidak nafsu makan.
Ini nggak makan pasiennya. Yang terjadi pasien hipoglikemia, sudah semua. Untungnya cepat-cepat ketahuan ya, kemudian waktu itu ke apotek. Ya di apotek saya rujuk ya, tidak bisa mengobat, harus diberikan D40 kan. Gitu. Ya, untungnya puskesmas dekat, nah, sampai 500 meter ada puskesmas ya di dekat saya. Dirujuk ke puskesmas ya tertolong, di puskesmas cepat sekali tertangani. Alhamdulillah pasiennya ya tertolong, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit ya, cukup di puskesmas ya monitoring begitu ya, di monitor kira-kira 2-3 jam gitu pasien sudah pulang ya, sudah seger lagi gitu ya kan, diberikan D40 ya, diberikan drip ya, NaCl ya, selesai sudah. Nah inilah pentingnya mengedukasi pasien apabila pasien itu menggunakan obat-obat yang indeks terapinya sempit. Oke, nanti tidak terlalu detail di sini, saya lompati. Ini sama juga begitu ya. Ini kalau dari Perkeni, kalau yang tadi dari Nice itu UK ya. Karena saya suka pakai pedoman-pedoman dari UK karena paling mirip ininya ya, bentuk-bentuk BPJS-nya itu kalau di UK namanya NHS, National Health System itu ya enggak 11-12 lah sama BPJS ya, ya agak beda lah lumayan gitu. Tapi ya paling mirip lah dibandingkan dengan Amerika yang lebih lebih apa ya, lebih kapitalis kalau saya bilangnya di Amerika itu. Jadi saya lebih suka pakai pedoman-pedoman dari Eropa atau dari UK. Nah, ini sama kalau dari Perkeni ya sama juga tuh ya kan, metformin ya, sulfonylurea. Kalau HbA1-nya lebih dari 9 ya diberikan insulin gitu ya, atau kombinasi 3 obat ya. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Dr. Elmina, enggak saya bahas. Nah, ini sekarang. Kita mulai masuk mengenai neuropatinya ini. Neuropati apa risk faktornya? Nah, ini banyak nih risk faktornya. Ternyata hipertensi, merokok, HbA1c, perubahan HbA1c-nya yang tidak berubah-ubah ya. Kemudian lama terkena diabetesnya BMI, TG dan total kolesterol. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko yang nanti akan menyebabkan pasien itu lebih mudah mengalami neuropati diabetik. Artinya apa? Artinya, di antara faktor-faktor resiko ini, mana yang bisa kita kendalikan, maka kita membantu pasien untuk mengendalikan hal tersebut. Tentu ada yang tidak bisa diubah, misalkan diabetes duration. Tadi saya rodok ngikik ya, ada pasien retinopati ngomongnya diabetesnya 1 minggu ya. 1 minggu itu baru tahunya mungkin ya 1 minggu. Tapi proses hipertensi, proses diabetes sudah lama, begitu kan. Ya atau ya sebenarnya sudah lama, cuma tidak berani. Kadang-kadang takut ya ngomong gitu. Ngomong 1 minggu kok nek suwe kok diseneni gitu ya, katanya dimarahi itu sama dokternya tuh. Nah, gitu. Jadi kadang pasien ya kadang tidak mendisclose ya dengan real ya kondisinya yang sebenarnya. Kan tidak bisa diubah ya, diabetes duration tidak bisa diubah. Kalau sudah mengalami 3 tahun, mengalami setahun atau mengalami 1 minggu beneran pun ya tidak bisa diubah, tidak bisa dicepatkan atau dilambatkan, nggak bisa. Maka yang bisa diubah di sini adalah hipertensi ya, merokok, HbA1c-nya ya, HbA1c dan HbA1c waktu pertama kali terdiagnosis dan perubahan HbA1c-nya. Jadi seberapa mampu pasien itu mengendalikan HbA1c-nya. Kemudian BMI, nah ini masih bisa diubah. TG ya, total kolesterol ini masih bisa diubah. Di sini banyak yang bisa diubah, banyak yang bisa diatur supaya pasien itu mencegah lah ya, mencegah supaya tidak jatuh kepada neuropati. Kalau tidak bisa mencegah, kalau pasti pasien itu neuropati, memang ya kemungkinan begitu. Tapi setidaknya terjadinya tuh nantilah ya itu ya, lama sekali begitu. Nah, tadi ini sudah dibahas juga ya bagaimana prosesnya, nanti bisa dibaca-baca lagi di sini kalau ingin membahas bagaimana sih efeknya kok tadi ke mata, ke nerve ya, ke sel saraf begitu. Nah, atau ke ginjal ya, jadi efeknya memang dari sini ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Tadi glukosa ini saya bahas sedikit ya. Kenapa sih kok sangat fokus sekali pada glukosa sama TG? Padahal nggak nyambung gitu ya. Padahal diabetes tapi kok dibahas juga ya masalah TG, LDL, HDL begitu. Ya karena memang diabetes ini satu memang metabolic disease. Jadi bukan masalah metabolisme glukosa saja. Dia metabolik termasuk metabolisme protein, metabolisme lipid begitu ya, itu terpengaruh dengan adanya gangguan dari metabolisme glukosa ya. Jenis yang bermasalah ya metabolisme glukosa, tapi itu kemana-mana ini ya karena memang insulin sendiri ya yang bermasalah itu kan insulin dan reseptor insulin ya pada pasien itulah yang nanti akan berpengaruh kepada banyak jalur-jalur metabolisme ini. Nah, saya mau menekankan di sini misalkan glukosa yang terlalu tinggi nanti ujung-ujungnya itu menyebabkan terjadinya osmotic stress ini ya.
osmotic stress ya, kemudian ROS. ROS ini eh, kalau sama mahasiswa saya ROS itu katanya Kak Ros ya, Kak Rosnya tahu, Kak Upin Ipin katanya ya. ROS ini reaktif oksigen spesies gitu ya. Jadi intinya oksidatif stres begitu. Jadi kerusakan karena teroksidasi ya, teroksidasi itu DNA-nya, kemudian retikulum endoplasma, jadi menyebabkan kerusakan-kerusakan pada metabolisme. Nah, kalau kolesterol nanti menyebabkan dia juga ini oksidasi dari LDL dan menyebabkan inflamasi di sini. Nah, jadi kita punya beberapa kunci di sini ya. Ada osmotic stress, ada reaktif oksigen spesies dan inflamasi. Nah, inflamasi ini ujung-ujungnya menyebabkan kerusakan dari ini nerve cell damage ya, sel dari sel sarafnya dulu yang rusak, kemudian nanti akan disfungsi ya, disfungsi daripada selnya. Nah, neuropati itu ada tadi sebenarnya sudah sampaikan juga ya, ada perifer ya. Nanti yang mungkin banyak kita bahas di neuropati perifer ini karena paling umum terjadi ya. Kerusakan saraf pada kaki dan tungkai, juga bisa pada tangan dan lengan. Nah, kalau yang otonom itu mengendalikan organ dalam. Nah, ini sebenarnya juga kadang-kadang apa ya, tidak teridentifikasi nih pada pasien. Ya, pasien diabetes itu mengeluh sering diare, atau kebalikannya, mengeluh sering konstipasi, mengeluh sering berdebar ya, takikardi atau bradikardi juga bisa. Kemudian mengeluh mual, mengeluh kembung. Nah, itu bisa jadi karena kerusakan ini neuropati dari saraf-saraf otonom ya, karena tadi saraf-saraf ya mengatur dari kontraktilitas jantung, mengatur dari motilitas saluran cerna, mengatur dari sphincter ya, mengatur sphincter itu sehingga pasiennya itu mudah sekali mengalami GERD nantinya itu diaturnya di neuropati otonom ini. Nah, ini kadang-kadang pasien mengeluh begini dan begitu, itu ternyata karena bisa jadi bukan karena obat ya, karena memang ada ya obat-obat yang menyebabkan konstipasi, obat-obat menyebabkan diare begitu. Tapi bisa juga itu karena neuropati dari otonom. Nah, ini tentu problem yang berat ya, karena quality of life-nya pasien pasti sangat turun sekali ini kalau ada kondisi-kondisi seperti ini. Termasuk kewaspadaan pasien mengalami hipoglikemi. Nah, ini yang sangat penting sekali saya perlu sampaikan. Pasien-pasien tuh kok mosok gak sadar sih hipoglikemia, kita yang sehat ini kalau lemes saja kan kerasa gitu ya. Kok saya beliang-beliang, nah itu. Kok saya berkunang-kunang ya, kok saya rasa lemes begitu ya, apa karena belum sarapan atau mungkin telat makan dan sebagainya. Kita yang sehat bisa merasakan dengan baik. Tapi pasien kalau dia mengalami diabetes ini ya, apalagi sudah ada neuropati ya, dalam hal ini neuropati otonom ini, refleks kepada hipoglikemi itu bisa tidak terasa. Tapi pasien tidak sadar kalau hipoglikemi. Oleh karena itu, memang monitoring yang ketat perlu. Nah, ini alhamdulillah sudah banyak mulai masuk alat-alat pemantauan glukosa darah yang 24 jam. Jadi, sampai bisa yang saya tahu itu 15 hari. Jadi tinggal masang sekali, nanti selama 15 hari dia bisa memantau profil dari naik turunnya glukosa darah. Jadi sangat lebih baik begitu ya, daripada gula darah sewaktu, gula darah puasa dan sebagainya yang kadang-kadang kurang mencerminkan. Kadang-kadang saya tidak bilang tidak mencerminkan ya, karena itu masih sangat kita pakai dan sangat bagus sekali untuk monitoring. Nah, tapi kadang itu tadi perubahan glukosa darah itu sangat cepat sekali terjadi. Oleh karena itu memang pada pasien-pasien baru, pasien-pasien yang menerima perubahan regimen terapi, pasien-pasien yang baru pertama kali mendapat insulin ya, pasien-pasien yang kemudian sedang mengubah ya pola hidupnya ya, mungkin saya ingin lebih banyak olahraga, mengurangi makan karbo dan sebagainya, itu sangat penting sekali pada fase-fase awal itu untuk dimonitor dengan ketat sebenarnya. Dengan alhamdulillahnya alatnya sudah ada dan harganya sebenarnya ya kalau dibilang mahal ya, harganya memang sekitar 3 juta sampai 9 juta, 10 jutaan ya, tergantung tipenya, macam-macam ya, macam-macam sekali. Nah, ini 1 dari 10 pasien jadi cukup besar sekali ya jumlah pasien yang mengalami DM neuropati ini. Kita artinya pasien-pasien begitu banyak pasti sering kita jumpai begitu. Nah, gejalanya bermula dari ujung kaki nih ya, nanti lama-lama merambat makin ke atas. Kalau di tangan juga bisa. Oleh karena itu sering disebut glove and stocking ya. Jadi seperti pakai sarung tangan dan pakai kaos kaki begitu ya. Jadi merambat dari bawah, kemudian berangsur-angsur nanti kalau tidak tertangani dengan baik ya, atau tidak teridentifikasi, atau gula darahnya, glukosa darah dan sebagainya di belakangnya, apa aja yang perlu kita kendalikan tidak terkendali dengan baik, maka ini prosesnya ya progresif jalan terus ini. Nah, tadi sampai terjadi nanti ulkus ke infeksi, jadinya gangren infeksi yang melebar, nanti pasiennya bisa jatuh pada sepsis, maka amputasi. Nah, ini tadi yang
paling ditakutkan pada pasien-pasien diabetes itu terjadi amputasi tadi. Sebenarnya amputasinya menolong, iya menolong, tapi jangan lupa pasien diabetes itu pasien yang mengalami imunokompromis. Artinya penyembuhan dari amputasinya itu bisa melambat. Jadi bisa jadi masalah baru apabila tidak terkendali, yang lain-lainnya belum terkendali begitu ya. Nah, oleh karena itu memang ya eh, amputasi itu memang ya menyelesaikan masalah begitu ya. Tapi di situ sendiri juga ada perlu pemantauan yang ketat supaya tidak terjadi masalah baru dari luka post op amputasinya tersebut. Nah, ini contohnya ya, pada pasien ini saya ambil aja dari referensi, tapi insya Allah tidak jauh beda dengan pasien-pasien yang biasa kita jumpai gitu. Jadi ada penurunan termal ya, penurunan suhu itu tidak kerasa di pasiennya nih. Maka kadang-kadang pasien itu kalau kita ketatap meja, pinggiran meja itu, itu kan kerasa itu. Wah, ya ini ada nyeri gitu ya. Oh, ternyata sampai ngeliwek itu apa? Terkelupas gitu ya. Nanti ada yang tidak tahu bahasa Jawa ya. Terkelupas ini kulitnya atau abrasi atau lecet aja. Oh, enggak apa-apa itu tadi jatuh kena apa? Jatuh dari sepeda hanya lecet aja gitu. Nah, kelihatan kita bisa lihat. Nah, pasien diabetes tidak bisa. Ini karena pain sensation-nya bisa berkurang tuh. Nah, ini yang pain sensation-nya menjalar ya dari bawah ini ke atas, terjadi penurunan dari sensasi nyeri begitu. Nah, itu saya juga sering itu ya pasien ya ada nggak sering juga ya. Itu pasien itu cerita luka awalnya luka itu nyeri begitu. Nah, nyeri luka diobati dan sebagainya ya. Terus ya kadang-kadang kan ke apotek ya untuk beli BMHP-nya ya, beli NaCl ya, double spike, kemudian juga perban-perban, kasa dan sebagainya itu di apotek kemudian nanti bisa manggil perawat ya untuk membersihkan luka diabetesnya itu. Terus pasien itu cerita ke saya begini, sekarang ini kaki saya sudah sembuh gitu. Padahal lukanya itu masih ada, masih kelihatan ya luka, masih terluka. Intinya lukanya itu belum membaik lah, sebenarnya begitu. Cuma saya diam aja. Tapi sekarang nyeri saya udah tidak terasa. Loh, hati saya, waduh, ini tambah parah. Pasiennya ngiranya tambah baik kan. Loh, udah itu tambah, berarti pain sensation-nya sudah hilang berarti gitu ya. Kalau reduce sekarang hilang gitu kan. Lah ini tambah berbahaya, saya dalam hati begitu. Tapi ya terus, ya saya enggak berani nyampaikan gitu ya. Nanti kalau pasien mau kepikiran ya saya harus kontrol ya, harus kontrol. Kalau manggil perawat ke rumah ya minta diedukasi itu bagaimana caranya merawat luka begitu kan. Kan tidak setiap hari pasiennya bertemu dengan perawat. Nah, jadi bagaimana nih kalau menjaga supaya perban yang diganti itu tetap hygiene. Nah, misalkan begitu itu harus minta diajari. Nanti alhamdulillah pemateri ketiga insya Allah akan menyampaikan sangat dalam mengenai hal tersebut. Nah, untuk manajemen neuropati diabetik, target kita sudah bukan cure of the disease. Nah, tadi kalau terapi outcome-nya itu ada pilihannya 4 kan ya. Ada cure, symptom reduction, slowing disease, sama prevent disease or symptom. Tapi kalau neuropati diabetik tadi sudah saya sampaikan ya. Retinopati, neuropati ya, bisa dikendalikan, bisa dikurangi, tapi tidak bisa kembali 100%. Maka dari itu sementara saya hilangkan cure of the disease. Kecuali nanti ya, ini mungkin beberapa tahun lagi terapi-terapi dengan sel punca ya, dengan stem cell ya, dengan terapi-terapi antibodi monoklonal yang baru-baru bisa memperbaiki, ya enggak tahu. Namanya ilmu pengetahuan berkembang, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu farmasi, pengobatan selalu berkembang dan cepat sekali perkembangannya. Sekarang saya bilang neuropati diabetik tidak bisa disembuhkan. Nah, diabetes tidak bisa sembuh. Loh, itu kemana ada berita ya, pasien DM tipe 1 di China sudah beberapa yang berhasil sembuh dengan terapi stem cell, mengembalikan lagi fungsi pankreasnya. Tapi masih dalam tahap klinik ya, klinik fase 1 itu masih. Ya nanti fase 2, fase 3 masih panjang waktunya. Sampai dengan bisa diterapkan, nanti belum lagi biayanya ya. Ternyata ya pasien sembuh ya, kira-kira biaya untuk pengobatan ini 10 miliar misalkan begitu ya, dengan terapi, pengobatan dan sebagainya, alat-alat sampai 10 M. Ya, mikir-mikir begitu ya. BPJS-nya mau bayarnya apa enggak ya, terapi satu pasien menyembuhkan DM tipe 1 dengan biaya begitu gitu kan. Nah, ya nanti akan ada perhitungannya sendiri gitu. Kok dan seterusnya ini. Jadi oleh karena itu manajemen terapi neuropati diabetik fokus kita kepada symptom reduction, slowing disease process dan mencegah dari simptom. Dengan cara apa ini? Glycemic control, metabolic syndrome control, food and care ya, dan safety measure ini. Jadi ya bagaimana melindungi kaki gitu ya, dan bagaimana mengendalikan nyeri ya, simptomatis nyerinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kendali glikemik dan sindrom metabolik ini kita modifikasi banyak hal ini. Ada gaya hidup tentu ini pasti ya, di mana-mana tidak pernah lepas daripada ini ya. Ini
menjadi apa istilah pondasinya begitu ya. Percuma juga ya. Oh, saya berikan pasiennya diberikan insulin ya, pasien diberikan metformin yang extended release ya, baik sekali sudah optimal dosisnya. Diberikan yang baru-baru ya SGLT2, diberikan GLP-1 dan sebagainya. Tapi pasiennya modifikasi gaya hidup tidak dilakukan. Nah ini terkendali semu begitu ya. Nanti obatnya begitu dosisnya dikurangi atau apa, ya proses ini akan lanjut lagi gitu kan. Karena tidak ada modifikasi gaya hidup yang ada kuat. Nah kemudian untuk modifikasi glikemi OAD ya atau oral ya, baik oral maupun injeksi ya. Injeksi ini ada GLP-1 yang sekarang lagi heboh gitu ya. GLP-1 digunakan untuk terapi obesitas ya. Sebenarnya ya tidak salah, memang itu efeknya demikian gitu, tapi hebohnya itu dilebih-lebihkan ya efeknya begitu, tanpa nomor satu tidak dilakoni begitu ya. Kembali lagi itu dan sudah banyak ya, nanti jangan dikira itu seperti obat ajaib begitu ya, kalau diberikan ini nanti obesitasnya sembuh, tapi ini tidak diubah nomor satu ya, percuma, kembali lagi itu pasti ya, sudah banyak penelitian yang mana itu anti hipertensi dan lipid lowering. Nah tadi ada pertanyaan lipid lowering, nanti mungkin bisa kita review sedikit-sedikit. Ini untuk pengendalian hipertensi ya, saya bahas ya, nanti topiknya nanti jadi topik hipertensi dan diabetes nanti ya. Tapi intinya di sini ada banyak obat-obat yang bisa kita gunakan, hanya saja tentu ada beberapa catatan ya. Ada beberapa catatan di sini karena kita tidak mengelola pasien hanya hipertensi, dalam hal ini adalah hipertensi yang ada komorbid diabetes, maka kita perlu tahu ya ada obat-obat yang sangat dianjurkan untuk pasien. Contohnya adalah ACE dan ARB di sini. Nah, ini dari dua ini karena dia memiliki sifat renoprotektif dan kardioprotektif. Artinya melindungi ginjal dan melindungi jantung dari progresivitas akibat diabetes. Sangat dianjurkan pasien apabila bisa mentolerir ACE inhibitor atau ARB, maka ini menjadi first line. Tentu yang paling disukai ini CCB ya, karena efeknya sangat kuat. Nah, tapi perlu saya sampaikan, kalau memakai CCB mohon berkenan memperhatikan ya, pasiennya ini ada beberapa yang masih pakai nifedipin. Nifedipin yang immediate release. Nah, nifedipin yang immediate release ini efeknya kepada kardio tidak terlalu baik sejat semua. Jadi mohon diperhatikan, apabila pakai CCB, maka mungkin lebih dipilih yang amlodipin atau menggunakan CCB nifedipin yang extended release. Ya, harganya mahal begitu, tapi ya, harganya berkali-kali lipat, 10 kali lipat lebih mahal daripada nifedipin immediate release. Tapi tidak memiliki efek buruk kepada kontraktilitas dari jantung. Kemudian ada juga obat-obat yang dihindari. Apa contohnya? Misalkan obat-obat diuretik ya, di sini ya. Obat-obat diuretik seperti hidroklorotiazid, HCT ya, hidroklorotiazid dan furosemid. Nah, sebab dia nanti akan menurunkan volume darah, ini kan diberikan diuretik nanti mengurangi retensi natrium dan air, volume darahnya menurun, maka perlu diperhatikan. Bisa menyebabkan perburukan dari kendali glukosanya pasien. Nah, ini nanti pasien glukosanya naik ini ya, dikasih furosemid. Nah, ini mereka perlu waspada, perlu dilakukan monitoring. Karena memang mungkin kita tidak bisa menghindari menggunakan diuretik. Tentu ada compelling indication, misalnya pasiennya juga mengalami gagal jantung ya, terjadi volume overload. Nah, ini ya mau tidak mau ya harus ada diuretik, mau dikasih apa gitu kan. Nah, tidak bisa, memang harus ada di situ, ada paling enggak ada aldosteron antagonis ya, spironolakton. Nah, ini barangnya agak sulit ya sekarang ini, tidak tahu ini kemana ini spironolakton yang 25 ini. Yang 100 mg masih ada, yang 25 ini beberapa waktu ini hilang gitu ya. Diuretik, ya ini hati-hati kalau pakai diuretik. Maka perlu dilakukan monitoring pasiennya terhadap kendali glukosa dari pasien. Ini pilihannya tadi DM tipe 2 ya, maka SIARB dan seterusnya nanti bisa dibaca lebih lanjut, nanti PPT ini saya serahkan ke panitia, bisa dibagikan. Kalau memang panitia berkenan nanti bisa dibantu oleh panitia untuk membagikan kepada peserta. Nah, berikutnya adalah tadi mengenai sindrom metabolik yang dalam hal ini adalah lipid gitu. Nah, kita bisa melihat ini dari PNPK diabetes ya tahun 2020. Kita bisa lihat nih, kita tinggal ikuti aja ya. Kalau PNPK ini kan pedoman nasional praktek klinis ya, atau praktek kedokteran gitu. Maka kita bisa ikuti aja begini dari rekomendasinya seperti apa. Ini yang susun sudah para pakar-pakar ya, karena kita bukan pakar ya, maka kita ikuti aja, kita bisa meniru begitu ya, meniru rekomendasi, atau bukan meniru istilahnya ya, mengikuti rekomendasi